Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu cara pemungutan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu 1. Dilihat dari stelsel-nya. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya mengandung stelsel campuran. Contoh penerapan stelsel campuran adalah mekanisme PPh pasal 25 dan 29. Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 25, pada awal tahun pajak, angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penagihan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Yang kedua, dilihat dari asas yang digunakan. Yang pertama itu untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili. Untuk kedua, wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber. Untuk wajib pajak yang ketiga, wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Dan yang ketiga, dilihat dari sistemnya. Yang pertama itu sampai dengan tahun 1967 menggunakan Official Assessment System, yaitu awal tahun diterbitkan SKP sementara, pada akhir tahun pajak untuk menentukan besaran pajak sesungguhnya diterbitkan SKP rampung. Mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan Semi Self Assessment System, yaitu dikenal dengan tata cara MPS, menghitung pajak sendiri, dan MPO, menghitung pajak orang. Mulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak itu menghitung sendiri, diskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Yang kedua itu sistem pemungutan pajaknya. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem Official Assessment, sistem Self Assessment, dan yang ketiga sistem Withholding Assessment. Yang pertama itu Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sesungguhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Yang ketiga itu ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak. Materi yang kedua yaitu tarif pajak. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan 2 unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional atau sebanding, tarif progresif meningkat, tarif degresif menurun, tarif ad valorem, dan tarif spesifik. Yang pertama itu tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contohnya di Indonesia tarif tetap diterapkan pada bea materai, pembayaran dengan menggunakan cek atau bil Geret untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar 10.000. Yang kedua itu tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya itu PPN tarifnya 11% dari berapapun jumlah objek pajaknya. Atau PBB dengan tarif 0,5% berapapun jumlah objek pajaknya. Dan yang ketiga itu tarif progresif, yaitu tarif meningkat. Tarif meningkat itu adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya itu tarif 21 terbaru 2022 kini berlaku. Pemerintah melakukan perubahan perundang-undangannya. Contohnya itu
Wajib pajak berpenghasilan tahunan dari Rp0 sampai 60 juta tahun dikenakan tarif 5%, 60 juta sampai 250 15%, dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan 500 juta sampai 5 miliar itu dikenakan tarif 30%, dan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Tarif progresif ini dibedakan. Tarif yang ketiga itu tarif progresif. Tarif progresif ini dibedakan menjadi 3, yaitu tarif progresif proporsional, yaitu berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Yang kedua, tarif progresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga meningkat. Yang ketiga itu tarif progresif degresif, yaitu berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. Yang keempat, tarif degresif, menurun. Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Yang keempat, tarif ad valorem, yaitu tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Untuk memudahkan pemahaman tarif pajak, ada contohnya. Contohnya itu perusahaan AA mengimpor barang sebanyak 100 unit komputer dengan harga per unitnya itu 10 juta. Jika tarif biaya masuknya itu 20%, maka perhitungannya gini, nilai barang impor itu rumusnya jumlah unitnya dikali harga per unit. Jumlah unitnya kan tadi ada 100, dikali harga per unit itu 10 juta. Jadi tarif biaya masuknya itu 1 miliar. Gitu. Dan yang terakhir itu ada tarif spesifik. Tarif spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Misalnya itu PT AA mengimpor mobil sedan dari Amerika Serikat sebanyak 100. Apabila harga satu mobilnya 100 juta, maka biaya masuknya tuh 10 juta per unit. Jadi itu rumusnya itu tarif biaya masuknya per unit dikali jumlah mobil. Tarifnya kan 10 juta dikali 100 unit, jadi 1 miliar. Materi yang terakhir yaitu fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi anggaran. Maksudnya itu anggaran itu merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70%. Yang kedua itu fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga itu ada fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu fungsi redistribusi, yaitu pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu, pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan setiap campuran asas domisili, sumber, dan kebangsaan, serta menggunakan 3 sistem utama, yaitu official assessment, self-assessment, dan withholding system. Tarif pajak di Indonesia juga beragam: tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, tarif degresif, ad valorem, hingga tarif spesifik yang penerapannya disesuaikan dengan jenis objek pajak. Pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama anggaran, yang kedua pengatur, yang ketiga itu fungsi redistribusi, dan yang keempat yaitu fungsi stabilitas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.